Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwika Raihan dari kelompok satu. Jadi pada video kali ini kami kelompok satu akan menjelaskan rangkaian kontrol lampu otomatis dengan mode malam yaitu berupa 3 input dalam penggunaan aplikasi simulasi Logism. Di sini bisa kita lihat pada soalnya yaitu pada bagian A terdapat spesifikasi input dan output. Yang pertama, input itu terdapat 3 input, yaitu A, B, dan C. A itu sebagai saklar utama, dengan kondisi di mana satu itu menyala dan nol itu mati. Kemudian terdapat B, input B, yaitu sensor gerak. Yaitu kondisi yang pertama adalah jika satu, maka sama dengan ada gerak. Kemudian jika kondisinya nol, maka tidak ada pergerakan. Kemudian untuk sensor C ini, yaitu mode malam. Jadi yang pertama itu kondisinya satu itu sama dengan malam dan nol itu sama dengan siang. Kemudian yang terakhir ada outputnya. Outputnya itu berupa Y, yaitu sama dengan lampu, yaitu yaitu dengan kondisi satu itu sama dengan menyala, nol itu sama dengan mati. Kemudian aturan kerja sistem. Jadi sistem ini memiliki aturan kerja di mana kondisi yang akan kita masukkan ke dalam simulasi logisnya. Jika A sama dengan nol, atau bisa dibilang saklar utama sama dengan nol atau saklar utama itu mati, maka lampu akan mati untuk kondisi apapun. Kemudian yang kedua, jika saklar utama itu menyala, maka lampu itu atau Y dia akan menyala. Jika B atau C1 menyala, maka lampu juga akan menyala. Kemudian untuk simulasi ini kita akan menggunakan rumus boolean yaitu Y sama dengan A dikali B plus C atau bisa kita artikan lampu itu hasilnya itu dari saklar utama dikali dengan sensor gerak dan ditambah oleh mode malam. Jadi di sini sebelum kita menuju eh, penggunaan simulasi logismnya, kita harus mencari yang namanya tabel kebenaran. Nah, karena kita sudah tahu rumus boolean itu Y sama dengan A dikali B plus C. Maka kita bisa langsung saja menghitungnya dengan cara teori seperti ini. Ya kan? Y sama dengan A dikali B plus C atau bisa dibilang A ini dikali ini adalah N dan B plus C ini adalah OR. Jadi misalkan Y itu sama dengan misalkan kita membuat saklar pertama yaitu A itu dengan nilai 1. Kemudian di sini ada B, nilai untuk B-nya itu misalkan 0 dan ditambah C yaitu nilainya 0. Maka untuk hasilnya akan menjadi 1 dikali 0. Nah, ini kan hasilnya 0. Maka untuk eh, percobaan yang ini, lampu itu tidak akan menyala karena output keluarannya adalah 0. Atau bisa dibilang lampunya mati. Kemudian kita juga bisa coba lagi, misalkan Y itu sama dengan misalkan saklar itu 0. Kemudian dikali 1 tambah 0. Maka hasil keluaran itu dia akan dari 0 N ini hasil dari OR-nya itu jadi 1, maka hasil saklarnya atau lampunya itu tetap akan mati. Begitu sampai kita akan menghitung hal ini sampai ketemu semua tabel kebenarannya. Nah, jika sudah ketemu semua tabel kebenarannya, kita bisa langsung mengerjakan teori simulasi logismnya. Ini saya akan membuat rangkaian logika aplikasi Logism. Untuk rumus booleannya itu Y sama dengan A buka kurung B tambah C tutup kurung. Nah, di sini saya membuat
inputnya, yaitu di sini saya mau buat input. Ada 3 inputan. Pertama yaitu yang pertama yaitu B. Inputan B. Yang mana di sini inputan B saya copy dan C, dan di sini juga inputan A. Inputan A. Ini input A saya menggunakan gerbang get or. Kan get or. Biar gede size-nya. Ini saya pakai 2 output saja. Tadi kan 5 output. Saya buat 2 output saja. Terus hubungin ke output B. Tuh, output C kita hubungin juga ke bank OR. Ini ke input C. Itu output A kita menggunakan get N atau gerbang N. Saya gedein dulu. Terus saya ubah outputnya 2 saja. Taruh di sini. Kita hubungi ke input A. Kita hubungi ke input ke situ. N ke OR. Kita buat output. Saya pakai LED. Ya, ini saya mau pakai LED ke get gerbang N. Saya tulis output. Output. Saya tulis input. 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 Jadi rangkaian yang saya sudah buat seperti persamaan logam yang dimana B sama C diproses di gerbang OR atau yaitu logika OR. Lalu hasilnya dikontrol oleh saklar utama melalui gerbang N sebelum lampu menyala. Saya contohkan seperti ini. Misalkan saya nyalakan misalkan lampu B. Nah, lampu B tidak diproses oleh N. Nah, salah. Untuk saya buat lagi. Saya coba A diproses sama N. Nah, saya coba tambah C misalkan. Lampu nyala. Saya coba misalkan B sama C. Lampu tidak menyala. Jadi, rangkaian yang saya buat berfungsi dengan baik dan benar. Jadi, rangkaian yang saya buat berfungsi dengan baik dan benar. Halo semuanya, selamat malam atau selamat siang, selamat pagi jika Anda menonton ini berada.
Kabar sehat semua untuk kalian semua. Baik, sini saya akan menjelaskan penjelasan dari gambar-gambar yang atau cara kerjanya. Yang pertama itu ada input. Di sini kita lihat logika bersamanya atau angka atau logika apa ya namanya lupa lagi. Bukan logika dari ininya ya. Persamaan, persamaan Y sama dengan A dan A buka kurung B tambah C kurung. Yang pertama itu inputnya. Di sini kita lihat, ini bukan gambar pertama. Nih kita lihat di gambar pertama, inputnya ini variabel A, variabel B, dan C itu bernilai nol, maka outputnya juga bakal bernilai nol, meskipun ya bernilai nol. Lalu kita lihat di eh, gambar nomor 2 ini, inputnya masih sama, persamaannya juga sama. Kita lihat inputnya ini. Nah, variabel B itu bernilai satu, lalu di variabel C itu bernilai nol, lalu kedua itu masuk tuh ke gerbang logika yang bernama OR atau kita artikan ke bahasa Indonesia itu atau. Nah, keluarannya tuh dia satu, karena variabel B dan C-nya salah satu di antara mereka memiliki nilai satu, keluarannya bakal satu. Lalu masuk ke gerbang logika, yaitu gerbang logika yang bernama N atau dan. Oke, lalu kita lihat di sini variabel A nih itu bernilai satu, masuk ke langsung dia langsung masuk nih ke gerbang logika N. Nah, bisa kita lihat di sini tuh dia menyala, maka outputnya itu bernilai satu. Lalu di sini kita lihat, nah ini kebalikannya. Yang tadi B-nya nyala nih. Nah, yang ini C-nya yang nyala, B-nya mati. Atau tadi B-nya nilainya satu, C-nya bernilai nol, dan yang ini B-nya bernilai nol, C-nya bernilai satu, masuk ke gerbang logik OR, keluarannya satu, karena salah satu di antara variabel B dan C-nya itu dia bernilai satu. Nanti bakal dijelasin juga tuh di tabel. Kunci utamanya sebenarnya di tabel ya. Tabel, bagian tabel dijelasin oleh teman saya. Kita lihat ini A-nya bernilai satu, maka outputnya itu bernilai satu, yaitu menyala. Konsepnya kayak lampu sebenarnya itu sistemnya. Lalu gambar kelima nih, semuanya memiliki nilai satu, maka outputnya satu juga. Karena kenapa? Eh, B-nya satu, C-nya satu, dia masuk ke gerbang N, ke gerbang logik bernama OR, keluarannya satu, tetap satu. Lalu si variabel A bernilai satu, masuk ke gerbang dan, lalu bertemu tuh yang tadi variabel B, C dari gerbang OR yang keluarannya satu masuk ke gerbang dan mereka bertemu dan keluarannya satu. Nah, lalu yang C ini kita lihat inputnya nih hanya variabel B dan variabel C saja yang bernilai satu dan A-nya bernilai nol, maka keluarannya tetap nol. Jadi di sini kesimpulannya kita lihat patokannya tuh kita lihat di gambar ke sini saja. Nah, yang pertama itu gerbang N, ini gerbang N yang ini nih, gerbang N yang pokoknya yang gambarnya gini nih, langsung gini nih, kayak huruf D. Nah ini nih kayak pintu utamanya gitu, pintu utama yang dimana jika inputan variabel A-nya itu satu, nah lalu eh, variabel B dan C-nya salah satu nyala ya, nah outputnya bakal nyala gitu, paham nggak? Nah dia tuh kayak kunci utamanya gitu, gerbang dan itu tuh kunci utamanya. Jadi si A-nya ini saklar gitu, yang ada listriknya tuh si A gitu. Misalnya kalian pengen nyalain lampu di ruang tamu, saklarnya tuh ada di kamar tengah atau di mana. Nah kunci satunya tuh ada di A. Jadi
kalau A-nya itu bernilai nol, ya nggak bakal nyala gitu. Nggak bakal nyala sama sekali. Meskipun ya, kita lihat di gambar ke-6 juga kan B sama C-nya ini bernilai satu, tapi A-nya bernilai nol. Ya nggak bakal nyala. Kecuali nih, kita lihat di atas nih. Nah, yang di atas nih. Kalau B sama C-nya nyala, terus A-nya juga nyala, ya keluar juga. Ya, pokoknya kunci utamanya itu ada di A gitu. Nggak peduli nih misalkan B atau C-nya bernilai, B atau C-nya tuh salah satunya bernilai, bernilai atau enggak gitu. Yang pasti B sama C-nya tuh wajib bernilai ya, satu gitu. Di antara dua variabel ini tuh harus bernilai satu. Kalau enggak ya nggak bakal nyala juga nih kayak mana nih. Nah kayak gini nih, kayak nomor satu. Sebenarnya ini ada contoh lagi nih harusnya nih. Nah, ini nih kalau B-nya mati, C-nya B-nya mati, variabel B-nya nol dan variabel C-nya nol, masuk ke gerbang logika OR, ya udah. Meskipun si variabel A-nya ini nol juga, ya nggak bakal guna juga. Variabel A-nya bernilai satu juga, dia nggak bakal, outputnya tuh nggak bakal satu gitu. Jadi seperti itu. Lalu ini ya kondisi output menyala nih. Yang kalian mungkin suka bingung gimana sih kondisi output menyala. Jadi output akan menyala, outputnya nih akan nyala jika jika kalian memiliki si kunci utama si A-nya itu bernilai satu dan seenggaknya salah satu di antara dua variabel B dan C itu harus bernilai satu. Itu. Itu kesimpulannya ya. Lalu persamaan Y sama dengan A harusnya ada titik ya. Titik buka kurung B tambah C itu tuh kebukti gitu bahwasanya logika matematika di simulasi langsung nih, simulasi langsung nih operasi penjumlahan dan perkalian gitu ya. Itu dilakuin penjumlahan dan perkalian nih. Karena kan dalam kurung buka kurung nih logikanya ya. Di orangnya ini nih kayak bisa dibilang kayak buka kurung tutup kurung lah. Di matematika kan apapun ininya yang di dalam kurung harus terlebih dahulukan gitu kan. Seperti itu. Jadi B sama C-nya tuh dihitung dulu gitu di dalam kurung. Lalu kemudian hasilnya itu dikaliin sama si variabel A masuk ke dan itu kayak hitungan perkalian. Nah, dan si or-nya ini tuh or-nya ini tuh perkalian penjumlahan pertambahan. Jadi seperti itu. Sebenarnya tanpa kalian menggunakan ini pun jika kalian paham tabel kebenaran atau tabel kejujuran itu tuh lebih mudah aja paham gitu output atau ininya mungkin kalian masih bingung makanya diceritain seperti ini nih eh, apa implementasi aplikasinya biar lebih mudah aja nggak harus ngitung ini lagi itu bakal pusing nantinya penjumlahan gitu jadi cukup sekian penjelasan saya wabillahi taufik dan wabillahi taufik wal hidayah dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berlibet dan gimananya atau kurang jelas. Kita bisa ketemu langsung. Nanti bakal saya ajari kenapa bisa begini, begini, begininya. Karena kalau dibuat video, saya susah nyusun kata-katanya tuh ngeblank. Kalau ketemu langsung, saya bakal ngejelasin di papan tulis, ngajarin kalian nih dari nol, gini, 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 gini. Itu. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Kurangnya tuh, mohon maaf banget. Kalau ada lebihnya, kasih gitu ya. Ibu, mohon maaf Bu. Kasih lah ke saya nilai lebih ya Bu. Udah, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.